Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini semua dalam keadaan baik dan sehat ya, dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran biologi. Ya, untuk kelancaran dan kemudahan kegiatan kita hari ini, mari kita awali kegiatan dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saat ini kita sudah memasuki pertemuan kedua untuk materi bakteri. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri dan struktur bakteri. Pada hari ini kita akan memasuki tahap kedua, yaitu reproduksi bakteri. Oh ya, untuk mengingatkan kembali supaya kalian jangan sampai lupa ya untuk mengisi daftar hadir pada link Google Form yang sudah Ibu bagikan pada kelas biologi di aplikasi Google Classroom. Materi ajar, LKPD, dan lembar evaluasi sudah Ibu bagikan pada kelas biologi di aplikasi Google Classroom. Silahkan kalian download, kemudian kalian pelajari dan kalian kerjakan semua soal-soal dan tugas-tugas yang terdapat di dalam LKPD dan lembar evaluasi. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD dan lembar evaluasi, sebelumnya Ibu akan memberikan tayangan video tentang cara reproduksi bakteri. Disimak ya, jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam video. Selamat menyaksikan. Reproduksi bakteri. Reproduksi pada bakteri dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama adalah secara seksual, yang kedua aseksual. Reproduksi seksual pada bakteri tidak menyebabkan pertambahan jumlah bakteri, melainkan hanya perubahan rekombinasi gen yang ada dalam tubuh bakteri. Reproduksi seksual yang pertama dapat terjadi secara konjugasi, transformasi, dan transduksi. Reproduksi secara aseksual terjadi secara langsung melalui pembelahan biner. Pembelahan biner pada bakteri dapat terjadi secara langsung tanpa melalui tahap-tahap, atau disebut dengan amitosis, atau terjadi secara spontan. Berbeda dengan tahap mitosis melalui proses profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan biner. Proses pembelahan biner terjadi dengan pemanjangan nukleoid pada kromosom yang kemudian akan membentuk sekat pemisah pada membran sel dan dinding sel. Setelah membran sel dan dinding sel mengalami penebalan, maka sel bakteri akan mulai membelah menjadi dua bagian. Setelah dinding sel baru terbentuk, bakteri akan menjadi dua. Dan konjugasi. Reproduksi secara seksual yang pertama dapat terjadi secara konjugasi dengan pertukaran materi genetik dan terjadi rekombinasi gen. Konjugasi adalah proses reproduksi pada bakteri di mana materi genetik berpindah melalui jembatan konjugasi. Tahap-tahap ini diawali dengan berdekatannya dua bakteri yang kemudian terhubung dengan jembatan konjugasi yang disebut dengan filus. Materi genetik pada bakteri pendonor akan masuk melalui filus ke dalam bakteri resipien atau penerima. Kemudian materi genetik akan berpindah
yang membentuk plasmid. Bakteri penerima akan menerima materi genetik yang kemudian membentuk materi genetik rekombinan. Setelah itu, bakteri akan memisahkan diri dengan struktur rekombinasi gen yang berbeda. Transduksi. Transduksi adalah reproduksi pada bakteri secara seksual melalui perantara virus. Pada proses transduksi, bakteriofag akan menginfeksi bakteri, kemudian akan memasukkan DNA-nya ke dalam DNA bakteri. Bakteri diinfeksi virus. Virus tersebut menginfeksi bakteri lain dan terjadilah proses rekombinasi gen. Sebagai contoh, bakteriofag akan menginfeksi bakteri B dan seterusnya. Setelah lisis, bakteriofag akan kembali menginfeksi bakteri C dengan struktur rekombinasi gen yang berbeda. Transformasi. Transformasi adalah reproduksi seksual pada bakteri di mana materi genetik berpindah secara langsung. Dinding sel pada bakteri akan mengalami lisis, kemudian materi genetik akan berpindah masuk ke dalam tubuh bakteri yang lain. Dan di sini akan terjadi rekombinasi genetik pada bakteri. Tidak semua bakteri mengalami transformasi. Beberapa bakteri yang mengalami proses reproduksi seksual secara transformasi adalah kelompok bakteri Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus. Demikian materi reproduksi bakteri kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, alhamdulillah semuanya sudah menyaksikan ya video yang Ibu tayangkan mengenai cara reproduksi atau tahap-tahap pembelahan pada bakteri. Setelah kalian menyaksikan, silahkan kalian berdiskusi secara asinkronus pada kelompok masing-masing, kemudian dikerjakan LKPD-nya dan lembar evaluasinya. Setelah itu boleh kalian unggah kembali tugas tersebut di form penugasan pada aplikasi Google Classroom. Jangan lupa di kelas biologi, jangan sampai salah kelas ya. Apabila ada kesulitan atau pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh kalian sampaikan pada form chat pada aplikasi Google Classroom, atau yang mengalami kendala jaringan boleh kalian sampaikan melalui WA group pada kelas pembelajaran biologi kelas 10 farmasi. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah memperhatikan dengan baik. Ibu mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya, dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Patuhi dan laksanakan protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin, Allahumma amin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Sambi, cerdas, terampil, berakhlak mulia. SMK bisa.